Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi lisan dalam wawancara praktikum mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, yang pertama adalah pengertian wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang sangat banyak digunakan untuk berbagai tujuan. Dapat bersifat formal maupun informal, baik terstruktur maupun tidak. Komunikasi wawancara. Aspek yang akan mendapatkan perhatian pada saat wawancara adalah aspek kepribadian, personality aspek yang meliputi yang pertama yaitu penampilan secara fisik. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Bagaimana kemampuan komunikasi kita dalam gaya bicara. Yang ketiga adalah gerak-gerik dan sopan santun. Gerak-gerik yang dimaksud adalah gestur tubuh ketika wawancara. Yang keempat adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri harus kita tunjukkan dalam proses wawancara. Yang kelima adalah ekspresi wajah. Jangan terlihat lesu ataupun terlihat mengantuk. Pastikan kita harus senantiasa terlihat fokus. Yang keenam adalah nada suara, intonasi suara. Yang ketujuh adalah tanggap dan kerjasama. Yang kedelapan adalah singgap dalam pekerjaan. Yang kesembilan adalah kebijaksanaan, dan yang kesepuluh adalah inisiatif. Berikutnya adalah jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu personal interview. Personal interview bertujuan untuk menggali kepribadian pelamar. Contoh pertanyaannya adalah yang pertama, ceritakan diri Anda. Bagaimana kalian menceritakan tentang diri kalian kepada lawan bicara agar pembicaraannya nanti senantiasa menarik ataupun sesuai dengan topik pembicaraan. Yang kedua adalah mengapa Anda tertarik melamar di pekerjaan ini ataupun masuk di dalam organisasi ini. Kita harus membuat alasan yang senantiasa membuat lawan bicara kita tertarik agar dapat menerima kita masuk ke dalam pekerjaan ataupun masuk ke dalam organisasi. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah apa yang Anda ketahui tentang perusahaan atau organisasi ini. Sebelum kita melamar ataupun sebelum kita mendaftar dalam suatu organisasi, pastikan kita juga harus mengetahui terkait dengan background organisasi atau perusahaan yang akan kita tuju. Sehingga nantinya apabila kita ditanya oleh lawan bicara, kita dapat menjawab. Jenis wawancara yang kedua yaitu behavioral interview. Interview ini bertujuan untuk menggali apa yang telah dilakukan di masa lampau. Contoh pertanyaannya adalah yang pertama, ceritakan masa di mana Anda merasa sangat berhasil. Di sini yang perlu diceritakan adalah misal Anda menjalankan suatu proyek ataupun suatu pekerjaan yang di mana peran Anda di dalam pekerjaan itu sangat krusial dan pekerjaan itu berhasil. Pertanyaan kedua adalah ceritakan masa di mana Anda merasa sangat gagal di dalam hidup ataupun di dalam suatu proyek. Jenis interview yang ketiga adalah situational interview. Interview ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelamar dalam menangani skenario terkait pertanyaan. Contoh pertanyaannya adalah, apabila Anda melihat atasan melanggar kode etik perusahaan, apa yang akan Anda lakukan? Di sini kita dites terkait dengan integritas. Yang kedua yaitu apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak dapat menyelesaikan proyek ini ataupun tugas yang sudah diberikan. Cara menjawab wawancara, kita dapat menggunakan metode STAR. Wawancara terkait dengan perilaku, behavior interview, dapat dijawab dengan metode STAR yang memiliki penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah situation. Deskripsikan situasi atau pengalaman yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Yang kedua, ada task atau target. Jelaskan tugas atau masalah yang telah diselesaikan. Yang ketiga, action. Jelaskan tindakan yang telah dilakukan untuk mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, result.
Jelaskan hasil dari tindakan yang telah Anda lakukan dalam membantu memecahkan masalah. Berikut adalah contoh pertanyaan wawancara dan jawabannya. Contoh pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ceritakan tentang kesulitan yang pernah kamu hadapi selama di dalam organisasi. Yang pertama, metode STAR, yaitu situation. Ceritakan situasi pengalaman kamu yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Saya pernah menjadi kepala divisi humas di lembaga mahasiswa teknik. Salah satu target kerja saya adalah mengadakan seminar nasional yang dihadiri oleh ribu peserta. Sementara saat itu kondisi tengah pandemi dan tidak memungkinkan bagi saya untuk berkoordinasi secara tatap muka dengan tim. Cara menjawab pertanyaan yang kedua, kita dapat menggunakan metode STAR, T, yaitu task. Jelaskan peran atau tugas kamu di dalam situasi tersebut. Jawabannya adalah, saya perlu memastikan tim humas agar dapat bekerja secara optimal, yang nantinya diharapkan dapat mencapai target. Yang ketiga, yaitu action. Apa yang kamu lakukan? Langkah-langkah spesifik apa yang kamu lakukan untuk menjalankan tugas tersebut? Contoh jawabannya adalah, untuk itu, saya segera mengajak tim untuk mengagendakan koordinasi rapat secara online, menggunakan Trello untuk cek progres pekerjaan masing-masing, membuat promosi semenarik mungkin di media sosial, dan berkolaborasi dengan jejaring mahasiswa manajemen logistik ataupun lembaga mahasiswa teknik se-Indonesia. Dan yang terakhir adalah result. Apa hasilnya? Hasilnya, alhamdulillah, seminar nasional ini dapat terlaksana sesuai dengan target, serta dengan lancar dan efektif walaupun diselenggarakan melalui online. Result ini juga perlu diceritakan apabila Anda berhasil ataupun gagal. Di dalam wawancara, kita juga harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah datang tepat waktu, pastikan kita membangun branding image kita secara baik, first impression agar lawan bicara kita nantinya tidak ilfil ataupun tidak merasa terganggu. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan sopan. Dan yang ketiga adalah bersikap tenang. Bersikap tenang ini didapatkan dari hasil latihan secara berkali-kali. Sehingga apabila kalian belum pernah melakukan tes wawancara, lebih baik latihan ataupun berbicara di depan cermin. Sehingga nantinya apabila kalian menghadapi lawan bicara, kalian dapat lebih tenang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu apabila diselenggarakan secara offline, tunggu dulu sampai dipersilahkan duduk oleh lawan bicara. Yang kelima adalah tatap pewawancara pada saat berbicara. Eye kontak kita harus bermain dengan lawan bicara, sehingga nantinya lawan bicara akan berasumsi atau menganggap bahwa kita itu siap dan percaya diri dalam menghadapi wawancara tersebut. Yang keenam adalah berbicara dengan jelas. Pastikan intonasi dan pengucapan secara jelas dan jangan banyak bergumam. Selanjutnya adalah perhatikan pertanyaan yang diajukan. Pastikan kalian selalu fokus dalam mendengarkan agar ketika lawan bicara memberikan pertanyaan, Anda langsung dapat menangkap pertanyaan tersebut dan dapat memberikan jawaban yang sesuai. Selanjutnya adalah atur nada suara dan intonasi. Pastikan jangan terlalu kecil dan juga apabila diselenggarakan secara online, pastikan headset ataupun gadget Anda dapat menerima suara Anda dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah bersikap jujur dan terbuka. Hal ini sangat penting. Lebih baik kita bersikap terbuka nantinya agar pada saat wawancara kita juga pede, percaya diri, dan kontak kita juga dapat bermain dan tidak banyak bergumam. Dikarenakan terlalu banyak bergumam akan membuat asumsi bahwa seakan-akan yang diucapkan itu diada-ada. Berikut adalah kesalahan dalam wawancara. Yang pertama adalah datang terlambat pada saat wawancara. Hal ini akan menyebabkan first impression kita langsung buruk di depan lawan berbicara. Yang kedua yaitu attitude yang kurang pantas. Yang ketiga adalah tidak melihat sejarah ataupun latar belakang perusahaan atau organisasi. Sehingga apabila nantinya ditanyakan terkait dengan latar belakang perusahaan atau organisasi tersebut,
kita tidak dapat paham. Sebaiknya kita perlu memahami latar belakang perusahaan atau organisasi yang akan kita lamar dan yang kita tuju. Selanjutnya adalah berbicara terlalu banyak sehingga keluar dari topik. Hal ini akan membuat lawan bicara kita cenderung kurang nyaman terhadap pembicaraan yang sedang dilakukan. Yang kelima adalah tidak memberikan pertanyaan sama sekali pada saat wawancara ketika sudah selesai. Jadi apabila ketika wawancara sudah selesai, apabila ditanyakan oleh lawan bicara ketika ada pertanyaan, kalian dapat mengajukan pertanyaan, tetapi itu harus masuk ke dalam konteks di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga nantinya lawan bicara akan menganggap kita itu aktif ataupun kita ini tertarik dan benar-benar niat dalam melamar atau menuju ke dalam organisasi tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi yang sudah saya lakukan. Nantinya tugas ini akan dilakukan dalam wawancara melalui Zoom, tidak perlu membuat video lagi. Salam sehat, salam tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.